Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa zidna fahma. Allahumma iftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan li kitabik. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian Senin sore Masjid Kiai Suja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, hidayah karunia kepada kita, sehingga dalam kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul kembali, bermuajahah, bertolakul ilmi. Insyaallah terus semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan senantiasa diberikan kesehatan untuk kemudian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang uswatun hasanah yang telah mencontohkan kepada kita apa itu iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali mari dalam kesempatan sore yang cerah ini kita bertolakul ilmi lagi, belajar terus. Maka saya sampaikan semoga kita diberikan keistiqomahan, karena istiqomah itu adalah satu hal yang mudah untuk diteorikan, tapi dalam pengamalannya itu luar biasa sulit, luar biasa susahnya istiqomah. Dalam teorinya, misalkan kita rutin membaca satu lembar setiap selesai sholat, membaca Al-Quran satu lembar, maka dalam satu hari kita akan menyelesaikan setengah juz. Maka dalam 60 hari 2 bulan kita bisa khatam satu Al-Quran 30 juz. Teorinya begitu, tapi dalam pengamalannya luar biasa. Dan kita memang seringkali umat Islam ini masih belum lulus dalam ujian istiqomah ini. Misalkan sebentar lagi Ramadan, tarawih hari pertama itu semua masjid penuh atau kebak dan penuh. Itu hari pertama. Maka hari kedua, hari ketiga mungkin masih bertahan dengan sedikit goyang. Masuk 15 hari kedua, 10 hari terakhir sudah rontok jamaahnya. Nah, ini istiqomah itu memang susah. Dan istiqomah itu menjadi pokok. Karena Nabi pernah ditanya, wahai Nabi, kulli fil islami qawlan, katakanlah kepadaku satu ucapan, la as'alu anhu ghairaka, yang ucapan itu saya tidak perlu bertanya kepada siapapun selain kepadamu. Nabi ditantang untuk memberikan satu ucapan yang memiliki makna yang penuh, memiliki kecukupan untuk yang bertanya ini supaya tidak bertanya kepada yang lain. Dan Nabi bersabda, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Satu keistiqomahan yang kemudian memang begitu berat karena maknanya begitu dalam dan luas. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, innalladzina qalu rabbunallah
thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan diturunkan kepada mereka malaikat yang akan menjaganya. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah itu bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Maka jemaah sekalian, alhamdulillah kita diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk terus kita beristiqomah dalam belajar dan menuntut ilmu, dalam ngaji, sehingga semoga kita diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan sore hari ini mari kita membahas tentang sholat. Kita akan membahas tentang sholat lebih umum terlebih dahulu. Sholat adalah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita, satu ibadah yang begitu penting bagi kita sebagai umat Islam. Sholat itu mengalami atau turun perintah sholat pada awalnya satu hari berapa kali Bapak Ibu? 50 kali. 50 kali sholat dalam satu hari. Ini kira-kira kalau berlaku sampai sekarang itu keteter jelasnya. Maka ketika itu peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kemudian diperintahkan sholat 50 kali. Kemudian minta keringanan, umatmu keberatan. Berkurang 30, 20, 10 sampai kemudian 5 kali. Jadi Nabi berkali-kali minta keringanan untuk kita umatnya ini agar kita tidak keberatan. Setelah 5 kali itu Nabi masih diminta lagi, minta lagi keringanan, umatmu itu keberatan kalau 5 kali sehari. Dan Nabi menjawab pun sungkan, sudah sungkan minta keringanan kepada Allah. Lah kok tenan saat ini 5 waktu ya keteteran ya. Subuh kawanan, zuhur mboten sempet, asar nembe bali, maghrib kesel, isya keturun. 5 waktu keteteran, ternyata memang benar. Umat Islam kemudian kita keteteran dengan 5 waktu ini, banyak yang keteteran. Nah, padahal sholat ini adalah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita umat Islam, perintahkan kepada kita untuk dilaksanakan, harus. Apalagi sholat yang atau ibadah yang hukumnya makhdhah, ibadah makhdhah, atau sholat yang hukumnya fardhu ain, sholat 5 waktu, itu hukumnya wajib, tidak ada toleransi apapun kecuali bayi belum akil balik, orang yang kurang akalnya, orang yang meninggal. Nah, ini boleh tidak sholat. Maka kalau kita masih mau hidup berarti kita harus sholat. Bahkan ibadah sholat, orang yang tidak puasa Ramadan itu masih disebut muslim, Pak. Orang yang tidak mau zakat, tidak mau mengeluarkan uangnya untuk zakat, masih disebut muslim. Tapi babakan sholat, Nabi itu mengabarkan bainar rajuli wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan seorang yang beriman dan orang yang kafir itu tarkus sholat, meninggalkan sholat. Coba. Jadi orang tidak puasa Ramadan itu masih tetap menjadi orang Islam, seorang muslim, walaupun dia harus mengganti di waktu yang lain. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya itu tetap seorang muslim walaupun dia mendapatkan dosa yang besar. Tapi orang yang tidak sholat itu bainar rajuli wal kufri tadi. Betapa pentingnya sholat itu. Bahkan Nabi perintahkan kepada kita untuk sholat-sholat yang wajib itu diperintahkan sholat dengan berdiri. Sholat dengan berdiri. Kalau tidak mampu sholat dengan berdiri bagaimana? Boleh dengan duduk. Misalkan ketika sedang sakit atau sedang perjalanan yang tidak memungkinkan untuk berhenti sholat di masjid,
naik kereta, naik pesawat. Kalau naik motor ya mampir masjid, maksudnya mampir masjid nih. Sambil duduk boleh kalau dalam kondisi tertentu. Kalau tidak mau sambil duduk, boleh sambil berbaring. Sambil tiduran, angkat tangan Allahu Akbar. Kemudian sujud rukuknya itu angkat kepala sedikit cukup. Boleh sambil berbaring. Kalau berbaring tidak mampu menggerakkan anggota tubuh, tetap wajib sholat dengan isyarat. Ketip atau niku sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai Allahu liman hamidah, sama. Membayangkan gerakan yang sama tapi tidak bergerak. Ini dengan kondisi tertentu. Menunjukkan betapa wajibnya sholat sampai jangan sampai kamu itu meninggalkan sholat itu, gitu loh. Jadi sampai dikejar oleh Allah sebegitunya. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain, anggota tubuh tidak bisa bergerak semua, tetap wajib sholat dengan isyarat seandainya dia masih sadar, dalam artian kesadarannya masih utuh. Betapa kemudian wajibnya sholat. Nah kira-kira jenengan ajeng sholat sing model pripun? Yang berdiri nih, berarti kan sehat kan? Jadi saking wajibnya pun Allah memberikan keringanan kalau sholat tidak mampu berdiri, kalau sholat itu boleh dengan kondisi yang seperti apa mampunya. Sholat juga boleh dijamak, gitu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau isya dengan subuh belum bisa. Enak lintangi esok lagi. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dengan jamak pun kemudian ternyata tidak hanya jamak, boleh kosor juga, bro. Yang awalnya 4 jadi 2, zuhur asar jadi 2, isya jadi 2, maghrib tetap 3, subuh masuk yuk dikurangi, cuma 2 kok dikurangi lagi. Maksud saya dari pengantar ini bahwa menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Dan betapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda kutip ngejar kita untuk sholat. Sampai sebegitunya kita tidak bisa bergerak, tetap wajib sholat. Sampai kita kesulitan dalam sholat, boleh kemudian dijamak. Dalam 5 waktu itu ada yang dijamak, boleh. Bahkan dikosor pun boleh. Bahkan ada yang namanya sholat khauf. Pertama sholat khauf. Sholat khauf itu adalah sholat ketika sedang dalam kondisi takut, sedang berperang. Zaman Nabi itu kalau berperang, maka mereka sholatnya itu shift-shiftan. Misalkan sholat zuhur 4 rakaat. Nah, sebagian menjaga lokasi ataupun kemudian supaya tetap terjaga ada pasukan yang menjaga supaya tidak diserang musuh. Sebagian sholat. Ketika dapat 2 rakaat, imam lanjut rakaat ketiga, yang makmumnya ini semuanya boleh salam gantian, jamaah yang lain masuk. Sholat khauf. Jadi bahkan dalam kondisi takut pun, dalam kondisi siaga, dalam kondisi peperangan, sholat itu tetap yang wajib hukumnya wajib. Menunjukkan kemudian betapa pentingnya sholat itu dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi PR Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana kemudian kita menjadikan sholat itu tidak hanya menjadi sebuah rutinitas, formalitas. Karena kita sholat itu sehari 5 kali. Niku ibaratnya pun khatam ngelotok, merem atau jenengan rampung sholatnya saja. Saking kemudian kita itu terbiasanya dengan sholat. Nah, tapi yang berbahaya adalah ketika ini hanya menjadi sebuah formalitas, rutinitas yang zuhur ya wayang zuhur yang 4 rakaat selesai salam ya udah selesai. Bahkan mungkin dalam sholat kita, kalau kita kemudian jamaah dan kita menjadi makmum, kita nggak ngitung rakaat ke berapa, ngerti-ngerti wis salam pun tahiyat pun salam, ini rakaat berapa nggak tahu. Saking kemudian sebenarnya sholat ini menjadi sebuah rutinitas bagi kita. Tapi Islam kemudian menuntut lebih daripada itu dalam hal sholat. Jadi sholat yang baik itu tidak hanya yang dilihat dari sisi pelaksanaannya saja. Ya, sholat yang baik itu yang di masjid, yang jamaah, yang di shaf terdepan laki-laki, shaf belakang perempuan, yang kemudian khusyuk, tumakninah. Iya, ini disebut sebagai sholat yang baik. Tapi dalam surat Al-Ankabut ayat 45,
Allah kemudian menambahkan bahwa sholat yang baik itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah orang yang melaksanakan sholat dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maknanya bahwa ibadah yang kita lakukan dalam Islam ini tidak dilihat dari covernya saja, tapi dilihat bagaimana kemudian ibadah ini membawa dampak dalam kehidupan kita. Fahsya wal munkar, perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ini adalah perbuatan duniawiyah. Sementara sholat sebenarnya ini adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Tapi kemudian coba kalau kita nalar, tidak ada hubungannya orang yang takbir rukuk sujud dengan perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada. Tidak ada hubungannya secara garis lurus. Tapi kemudian Islam menuntut itu. Maknanya sholat itu jangan hanya menjadi sebuah formalitas yang dilaksanakan dan selesai, tapi sholat itu harus membawa dampak kebaikan bahkan untuk kehidupan kita. Jadi esensi ibadah dalam Islam itu begitu luas. Ada yang mengartikan ibadah itu ada ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itu disebut ibadah. Jadi enak, jadi umat Islam sebenarnya enak. Kesempatan untuk beribadah itu sangat luas sekali. Tapi yang dilihat dari ibadah tidak hanya fisiknya saja, tidak hanya nominalnya saja, tapi bagaimana ibadah itu membawa dampak kebaikan untuk kita dalam kehidupan duniawi sekalipun. Ya tadi sholat membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka sholatnya, orang yang sholatnya baik, dia juga kemudian kehidupan sosialnya juga baik, bertetangga dia baik, berteman dia baik, bersosial dia baik. Begitulah kemudian sholat ini membawa dampak dalam kehidupan kita. Dan begitulah esensi ibadah dalam Islam. Tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya saja, tidak hanya dilihat dari aplikasinya saja. Sekarang puasa Ramadan coba. Puasa Ramadan, kalau jenengan masih ingat ayatnya tentang puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Coba sekalian. Puasa itu membawa dampak pada seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita nalar dalam hal pengaplikasiannya. Orang yang puasa itu dia tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kira-kira itu dalam pengaplikasiannya puasa. Kalau kita kemudian membuat garis lurus tentang puasa itu, tidak ada hubungannya dengan ketakwaan dalam pengaplikasiannya. Kalau seandainya puasa itu la'allakum tasihun, supaya kamu jadi orang yang sehat, nah ini masuk akal nih. Pan puasa kemudian kita menjaga pola makan, tubuh kita semakin sehat, ini masuk akal. Supaya kamu lebih singset, nggih masuk akal, karena makannya berkurang, maka mungkin bisa lebih kurus. Ya saya juga pernah naik pas poso rada medun, tapi bar Ramadan balik modal. La'allakum tasihun, bukan juga supaya kamu menjadi hemat, boten. Kan wayang Ramadan jenengan pengeluaran keluarga itu kan berkurang hanya untuk sahur, karena bukanya ikut masjid, jadi lebih hemat. Tapi tidak, puasa tidak membuat kita untuk hal itu, untuk sehat, untuk ini, tidak. Untuk itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Maknanya bahwa ibadah yang kita lakukan dengan puasa itu, misalkan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, ini tidak membuat kita dengan hal duniawi, tapi menyangkut ukhrawi, yakni la'allakum tattaqun tadi. Begitupun sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka sholat itu harus membawa dampak dalam hidup kita. Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Dan sholat itu tidak dilihat dari sisi pelaksanaannya saja, tapi kemudian dilihat dari dampaknya dalam kehidupan. Karena misi sholat diantaranya dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang sholatnya baik, maka dia tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Kalau masih melakukan itu, maka bisa dilihat kembali, sholatnya pasti belum baik. Karena Al-Ankabut ayat 45 telah menjelaskan bagaimana kemudian sholat itu memiliki dampak dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial kita sekalipun. Yang kedua, bahwa sholat itu juga bisa menjadi satu wasilah bagi kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Jadi sabar, kita bersabar itu bukan berarti kita kalah. Kita bersabar itu bukan berarti kemudian kita tidak menang atau apapun. Bahkan Allah itu menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Gusti Allah itu berikan ganjaran balasan kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab. Tidak ada batasannya, saking banyaknya pahala orang yang sabar. Ya kok kita batasi sabar? Sabar ya ono watese. Padahal Allah kasih pahalanya itu tidak terbatas. Nah, Allah perintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat tadi. Sholat itu juga bisa kita minta tolong kepada Allah dengan sholat. Kalau kemudian ketika Nabi Yusuf itu diasingkan oleh saudaranya, Nabi Yakub kemudian sangat sedih sekali. Nabi Yakub itu sangat sayang dengan Nabi Yusuf. Dia tahu nanti anaknya Yusuf ini akan jadi seorang nabi. Tapi anak-anaknya yang lain iri dengan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dihilangkan, diasingkan, dan beralasan anak-anaknya ini bahwa Nabi Yusuf sudah meninggal dimakan serigala. Walaupun Nabi Yakub tahu itu bohong, tapi Nabi Yakub tidak kemudian memberontak atau apapun. Saking bersedihnya beliau, sedih sekali. Bahkan matanya itu sampai buta karena sedihnya kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Kalau nangis sampai sembab, nangis sampai merah, nangis sampai kemudian matanya bengkak, itu mungkin sesuatu yang ia sedih. Tapi Nabi Yakub ini sedihnya sudah di atas kesedihan lagi, sampai kemudian matanya itu buta karena sering nangis. Tapi beliau mengucapkan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan keluhku, mengadukan sedihku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat tadi itu juga bagian dari kita bisa untuk berkeluh kesah kepada Allah. Dan banyak sholat-sholat yang kemudian bisa kita jadikan sebagai satu wasilah permohonan. Sholat istisqa, sholat mohon hujan. Ketika kemarau panjang tidak kunjung turun hujan, kemudian air sudah mulai menipis, sudah mulai susah, maka boleh untuk dilaksanakan sholat istisqa. Kemudian sholat istikharah. Sholat istikharah ini sholat untuk memilih. Misalkan mau si A atau si B, tidak sing mereka kayak pun bukan milih-milih, atau milih yang lain antara perguruan tinggi atau kemudian satu pilihan tender dan lain sebagainya, boleh pakai istikharah. Sholatnya pun juga sama sebenarnya, hanya 2 rakaat sholat. Kemudian setelah selesai sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika, dan seterusnya. Sholat istikharah yang bisa kita gunakan sebagai wasilah untuk wasta'inu tadi, memohon pertolongan kepada Allah. Bisabri wassalah, dengan sabar dan dengan sholat tadi. Istikharah. Ada juga sholat hajat. Sholat hajat ini, kalau kita sedang punya hajat itu bukan berarti terus mantu ya, tapi punya keinginan, punya sesuatu yang ingin diwujudkan,
punya satu hal yang ingin kemudian didapatkan, bisa kita melaksanakan dengan sholat, namanya sholat hajat. Sholat 2 rakaat pun sama, kemudian meminta kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi permintaan kita. Maka sholat itu menjadi wasilah kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat itu dapat menenteramkan hati kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir, tidakkah dengan berzikir itu menenteramkan hati? Sebenarnya kita itu sudah terbiasa dengan ketentraman hati ketika kita berzikir kepada Allah. Buktinya, misalkan bapak-bapak ketika waktu Jumatan, khotibnya sudah salam, kemudian hatinya adem, tentrem, ayem, ngerti-ngerti wes, komat. Nah ini tatma'innul qulub itu. Nah sekarang di mana lagi orang misalkan, mungkin ketika hari Jumat, ketika Jumatan itu ada orang yang mungkin di kantor, di tempat pekerjaannya itu sudah mumet, stres, pokoknya budrek pikirannya pun boten karuan. Terus supaya Jumatan dia Jumatan, ngotot ke pas supaya khotib nih, pas supaya khutbah nggak sakit keturun, itu berarti ala bidzikrillah tatma'innul qulub itu benar. Artinya bahwa dengan sholat seharusnya bisa menenteramkan hati kita. Maka bagaimana kemudian kita membuat agar sholat itu sampai pada tujuannya? Artinya sholat itu bisa membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu bisa menjadi satu wasilah pertolongan kita kepada Allah. Sholat itu bisa menjadi satu penenang hati kita. Setidaknya PR kita ketika kita sedang sholat itu resapi dan dalami makna dari bacaan sholat. Nabi itu sudah ajarkan bacaan sholat. Supaya apa? Supaya dibaca. Dan nek dibaca tapi tidak ada penghayatan. Itu yang ada adalah ngelantun ngelamun. Bahkan mungkin kita sering kalau diminta membacakan iftitah, niku kuwali-wali boten sholat. Atau kita disuruh baca bacaan sholat. Itu kan kita harus membayangkan sedang sholat apa nih, sedang rukuk, sedang sujud, baru kemudian kita bayangkan bacaannya. Itu karena menjadi sebuah kebiasaan. Itu karena sholat kita, bacaan kita terus kita baca, akhirnya hanya menjadi sebuah bacaan yang terucap di lisan, tidak sampai di hati. Padahal makna bacaan sholat itu sangat dalam dan sangat indah loh Pak. Dimulai dari iftitah, misalkan jadikan iftitahnya pakai Allahumma ba'id, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, jauhkan aku dari dosa-dosa. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Indah toh? Coba, sejauh-jauhnya jauh niku nggih timur dengan barat. Saat datang Jakarta, Mekah niku saged ngangge pesawat cerak. Tapi timur dengan barat itu sangat jauh sekali, nggak akan pernah ketemu. Dan itu doa kita setiap kita sholat. Ya Allah, jauhkan saya dari dosa saya, sebagaimana Kau jauhkan timur dengan barat. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah aku minal khotoya, dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau sucikan pakaian putih dari kotoran. Jadi pakaian putih disucikan kembali, dibersihkan, maka dia kembali menjadi putih. Kita pun minta kepada Allah demikian. Artinya dalam itu kita minta, ya Allah ampuni dosa saya, hapuskan dosa saya, bersihkan saya, sucikan saya, sebagaimana kain putih yang kena kotoran, mungkin kena noda dan lain sebagainya, sampai bersih kembali. Allahumma ghsil khotoya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahan bil ma'i wal thalji wal barad,
dengan air, dengan salju atau air es atau sesuatu yang menyegarkan, wal barad, dan dari embun. Coba dalam doa kita ketika kita sholatan itu indah sekali. Yang saya yakin insya Allah kita tidak akan bisa atau jarang kita itu berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang indah seperti ini. Kan kalau kita sudah punya hajat, ya Allah ini saya butuh 5 juta nanti sore ini gimana ya, menjalankan itu to the point gitu. Padahal kita kalau dalam sholat itu isinya rayuan kita kepada Allah. Dan itu bisa kita lakukan dengan atau kemudian ketenangan hati, kemudian kebersihan dalam kita sosial. Sholat sebagai satu wasilah pertolongan kita dapatkan dengan kita mau mendalami makna sholat itu. Sehingga sholat kita tidak hanya sekedar sebuah formalitas, tidak hanya menjadi sebuah rutinitas yang terus kita lakukan sehari 5 kali. Sehingga ketika kita kemudian mendalami makna dalam sholat itu, kita bisa lebih khusyuk juga dalam sholat. Jangan pernah bukan ketika waya sholat terus kelingan ketokanku kudu yang ndi. Napa saniki wayah musim udan ibu-ibu pernah mboten wayah sholat zuhur terus gerimis kelingan jemurane jemurung diangkat. Itu semua terjadi karena adanya kekosongan dalam hati dan pikiran kita, atau kita tidak fokus pada satu hal. Jangan pernah mainan HP misalkan gitu, dolanan HP niku terus diceluk bojone, diceluk anake untuk nyaut. Nyeluke pun banter niku. Pak, nanti Pak, itu langsung dolanan HP. Orang krungu kok iso ora krungu karena kita fokus dengan HP dan mendalami menjiwai HP itu. Tapi kalau kemudian kita tidak fokus dengan HP, kita bisa mendengarkan yang lain. Nah itulah kemudian sholat kita. Sholat yang tidak khusyuk, tidak fokus tadi masuk. Walaupun memang itu bagian dari godaannya syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu menggoda kita, membisiki kita. Itu tidak main-main dalam usahanya membisiki kita. Yuwaswisu fi sudurin nas, menggoda kita, membuat kita was-was, langsung masuk ke dalam hatinya manusia. Maka kita kadang susah untuk menolak godaannya syaitan itu, karena dia langsung masuk ke hati. Membisikkan itu langsung di hati. Kalau membisikkan di telinga kita mungkin bisa melayu, kalau sama-sama kok orang bisik gitu. Atau kita tahu oh ini setan, oh ini siapa. Tapi langsung ke hati kita. Maka itulah sholat itu butuh pemaknaan. Sholat itu kemudian butuh ruh di dalam sholat, sehingga kita bisa lebih khusyuk, bisa lebih fokus, dan juga tidak cepat lelah, tidak cepat capek. Dengan ketika sholat tarawih 11 rakaat, niku bar tarawih niku pegel napa linu. Ya rada jarang kan ya saya imame rada dawa. Padahal tarawih niku 30 menit lah paling tuh. 30 menit itu pun sudah lama 30 menit. Itu capek, tarawih capek. Dibandingkan dengan bapak-bapak misalnya volley niku, mbok sejam 2 jam mboten kerasa, ya kesel tapi ya luwih kesel salat 30 menit kan. Karena tidak ada pemaknaan di dalamnya. Kok bisa ya salat itu ada sujudnya, ada rukuknya, ada tahiyatnya, ada istirahatnya. Bisa luwih kesel sama kegiatan yang fisik tadi. Maka itulah kemudian bagaimana kita dalam melaksanakan sholat itu ada roh di dalamnya. Setelah pentingnya sholat, kemudian bagaimana sholat itu dalam dampak kehidupan kita. Kita harus memahami itu dan mendalami kegiatan ataupun amalan sholat ini kita harus mendalami dan memaknai, sehingga tidak menjadi sebuah rutinitas formalitas harian. Lantas kemudian ini sebagai satu motivasi agar kemudian kita tidak meninggalkan sholat itu. Bahwa dalam sholat-sholat itu ada banyak kemuliaannya. Dalam sholat-sholat sunnah misalkan, kita mulai dari pagi hari, dari malam, sepertiga malam terakhir. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara malam-malam itu, saya ulangi, dan di antara malam-malam itu, wa minal laili, di antara malam, fatahajjad bihi nafilatan lak. Bertahajudlah kalian nafilatan lak sebagai bonus bagimu. Asa iya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda.
Semoga Tuhanmu menempatkanmu di tempat yang terpuji, di tempat yang penuh dengan pertolongan dan syafaat. Allah perintahkan kepada kita untuk tahajud itu wa minal laili, dan di antara malam, bukan sepanjang malam. Di antara malam pun kemudian Nabi menganjurkan sholat tahajud, sholat malam itu di sepertiga terakhir. Kalau malam kita bagi tiga, sepertiga terakhir itu sholat yang terbaik, sholat tahajud yang kemudian diutamakan. Kenapa kok sepertiga terakhir? Kira-kira tidur kita itu pun tanak, pun cukup tidurnya, istirahatnya cukup, kemudian kita sholat. Gusti Allah itu bertos dengan sepertiga awal itu belum nyenyak tidurnya, jam-jam 9, 10, 11 itu belum nyenyak. Di sepertiga kedua itu jenengan wayang nyenyak-nyenyak itu, wayang ngiler-ngilernya itu. Jam 11 sampai jam 2, setengah 3 sampai setengah 2, jam 2 itu wayang nyenyak-nyenyak. Pun kita tidak disuruh untuk sholat, tidak usah di jam itu. Minal laili, di antara malam sepertiga terakhir baru kemudian kita melaksanakan sholat malam. Nafilatal lak itu artinya tambahan atau bonus. Kita-kita nek jenengan ten Alfamart beli 1 gratis 5 itu ditumbas betul. Ditumbas senajan rambut itu tetap dituku. Nah ini nafilatal lak, bonus bagimu, tambahan bagimu, mau nggak diambil ini? Sholat tahajud. Berjalan waktu lagi ada sholat sunnah setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, namanya sholat fajar. Sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Wa imah lebih lagi, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Isine dunia niki napa? Isine nggih sandiwara. Isine nggih ana kemewahan, ana sesuatu yang menyenangkan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sing tertarik wong pinten Pak? Nggih sing subuhan ter masjid napa sing kemudian melaksanakan itu yang tidak terlalu banyak. Tapi kalau seandainya masjid ini mengumumkan, sejak mengumumkan yang mau sholat subuh jamaah di masjid, soft pertama sampai ke-5 dapat sepeda listrik, soft ke-6 ke belakang dapat kulkas 2 pintu, soft paling belakang dapat dispenser. Nanti itu masjidnya penuh nopo kebak kira-kira. Penuh. Dicoba. Lah pripun ditawari kalau minat dunia wa ma fiha wis sithik kok tawari sepeda listrik kok pripun. Ya, maka kadang-kadang kita itu tidak adil dengan hati. Khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Lebih baik bahkan dari sepeda listrik, kulkas dan dispenser lebih baik dari ini semua. Khairum minad dunya wa ma fiha. Maka kemudian bagaimana kita dalam beribadah itu, ayo kita semangat, dalam sholat itu harus semangat. Maka dalam ibadah-ibadah yang sunnah ini banyak kemuliaannya, banyak keutamaannya. Sholat duha itu memperlancar rezeki. Sholat rawatib, sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu, sebelum subuh, sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar, setelah maghrib, sebelum isya dan setelah isya. Ini namanya sholat rawatib atau sholat nafilah, sholat nawafil. Yang keutamaan dari sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah ini adalah menyempurnakan ibadah sholat wajib kita. Kayak misalnya dengan wayah sholat, yuk terus kemutan barang sing ilang. Nopo dalam sholat itu kurang khusyuk, atau dalam sholat itu kita terlalu pemerungsung, kurang tumakninah. Sholat qobliyah maupun ba'diyah itu menyempurnakan, melengkapi apa yang kemudian sudah kita laksanakan dari sholat fardu itu. Maka kemuliaan-kemuliaan afdholiyah yang ada dalam sholat ini harus kemudian kita gapai, dan masa iya kemudian mau kita tinggalkan. Nah, sehingga jamaah sekalian, mari kembali dalam melaksanakan ibadah-ibadah sholat yang ada. Jangan sampai kemudian kita terlewat dalam sholat kita. Dalam ibadah sunnahnya pun begitu banyak kemuliaan. Jadi sholat nafilah.
menjadi penyempurna pelengkap dari ibadah sholat wajib kita. Nah kemudian dalam ketentuan sholatnya, memang Nabi itu perintahkan kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kadang-kadang mungkin Nabi di tempat lain melaksanakan sholat yang berbeda dalam hal tata laksananya. Itu tidak mengapa. Jadi kita tidak usah kemudian berdebat tentang sahdah orang yang takbirnya tinggi atau tangannya di dada di bawah, atau ada yang tidak sedekap ketika sholat, ketika takbir, ketika sholat itu boleh selagi mereka punya dalilnya, selagi ada dasarnya boleh. Karena kama ra'aitumuni usolli. Maka kita tidak perlu menyalahkan orang itu. Yang perlu kita salahkan adalah, yang jelas salah adalah yang tidak sholat. Nah, sudah nggak zaman kita perbedaan kunut dan tidak kunut. Yang pasti keliru adalah yang tidak subuhan. Nah, kata itu, sing cedera-cedera. Maka selalu kamar itu usolli ini menjadi satu fondasi bagi kita untuk kemudian dalam melaksanakan sholat itu. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-103 Allah firmankan, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu 'alal mu'minina diwajibkan atas orang-orang yang beriman kitaban mauqutan, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Artinya bahwa sholat itu ada waktunya, sholat itu ada ketentuannya, sehingga kita tidak bisa seenaknya sendiri sholat. Misalkan karena semangat habis ngaji, maka nanti sholat maghrib langsung isya langsung subuh, karena saya semangat ibadahnya itu tidak bisa. Boten saged modal semangat, boten saged. Alal mu'minina kitaban mauqutan ini menjadi satu poin bagi kita bahwa sholat itu ada waktu yang ditentukan. Dan Nabi pernah bersabda bahwa di antara amal yang dicintai oleh Allah adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya atau di awal waktunya. Karena ya memang saat ini sholat asar itu jenengan sakit. Boleh-boleh saja sholat asar sekarang, karena masih masuk waktu asar. Tapi ya mosok kemudian sholat diakhirkan terus. Artinya bahwa kalau sholat itu ditentukan waktunya, maka kita pun diusahakan untuk bisa tepat waktu. Tidak menunda-nunda sholat, tidak mengakhirkan sholat. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Tidaklah suatu kaum itu mengakhirkan sholat, mengakhirkan perintah-perintah Allah, atau hatta yu'akhiruhum, sampai kemudian Allah akan membuat dia menjadi orang yang terbelakang, membuat orang yang paling akhir. Sehingga kemudian dari ayat ini kita mengambil hikmah pelajaran bahwa tentang waktu Islam itu begitu rigid. Tidak usah banyak hal dalam kehidupan kita, Islam itu mengatur kita itu secara rigid sekali. Bahkan dalam langkah kaki, masuk masjid pakai kaki kanan, mau pakai kaki kanan, betul Bapak Ibu? Nih pas iling, pas lali, wah kaki apa gimana? Apa terus sikilnya? Artinya bahwa bahkan langkah kaki pun itu diatur dalam agama kita. Maka bagaimana dengan hal-hal yang lain yang kemudian lebih rigid lagi? Sehingga apalagi untuk waktu sholat, maka tidak boleh kemudian kita menyepelekan sholat. Karena fawailul lil musallin, bahkan orang sholat pun bisa celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang celaka itu adalah orang yang menyepelekan tentang sholatnya. Jadi ayat ini juga menyelamatkan kita, bahwa ayat ini berbunyi alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai tentang sholatnya, bukan alladzina hum fi sholatihim sahun, bukan orang yang lalai dalam sholatnya.
Karena kalau lalai dalam sholatnya itu kita semua bisa kena. Pernah betul jenengan wayah sholat delok ngarepe marake BHS, wah larang ini sarungnya ngoten. Tapi ibu-ibu delok mukenane ngarepe kok motifnya apik gitu ya ngene. Artinya bahwa kadang-kadang dalam sholat itu ada godaannya, tapi tidak disebut sebagai lalai. Yang lalai adalah an sholatihim, tentang sholatnya itu dia lalai. Sehingga kemudian sholat itu ada waktunya. Yang ketiga, dalam sholat Toha firmankan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Menunjukkan bahwa sholat ini adalah amalan pribadi, bukan, atau kita tidak bisa kemudian melakukan sholat untuk orang lain. Aqimis sholat, mendirikan sholat, sholat itu untuk kita. Tidak bisa saya sholat ini untuk orang tua saya, tidak bisa. Itu menjadi amalan kita pribadi. Sehingga kemudian bagaimana kalau kemudian kita lupa sholat? Nah, ini masuk dalam tema kita. Tapi karena waktunya sudah mepet, sholat boleh tidak diqadha? Sholat itu kalau kita terlewat waktu sholat karena tidur atau lupa, maka boleh melaksanakannya ketika kita ingat. Ketika kita terbangun dari tidur, kita laksanakan. Dalam hadis riwayat Muslim, fayusolliha idza dzakaraha. Maka kalau dia ingat, langsung sholat ketika dia ingat itu boleh. Misalkan karena satu hal yang kemudian kita itu sibuk yang tidak bermaksud melalaikan. Nek bermaksud melalaikan itu permu adzan asar sekitar 5:30 engko wae. Nah, ini yang bisa menjadi satu yang melalaikan. Tapi kalau kita memang benar-benar lupa sak pelongan lali kok ngerti-ngerti pun masuk waktu maghrib, bahkan sudah sholat maghrib pun kemudian kita ingat belum sholat asar, dan itu karena lupa, boleh untuk melaksanakan ketika dia ingat saat itu. Atau tidur itu boleh untuk kemudian sholat ketika dia bangun, tapi ini hanya untuk sesekali ketiduran. Tapi nek keturun terus wayah subuh setengah itu enggak apa ya ketiduran, ya nek itu ya jangan. Artinya boleh ketika kita bangun kita laksanakan sholat boleh. Tapi kalau kemudian sholat yang tidak kita laksanakan karena lalai, karena kesibukan yang kita sengaja mengakhirkan sholat, karena satu agenda yang kemudian sholat kita akhirnya lewat waktunya, maka tidak bisa diqadha. Dalam hadis riwayat Aisyah disebutkan bahwa kami diperintahkan untuk membayar hutang dalam puasa dan tidak pada hal selain itu. Sehingga qadha mengganti itu hanya untuk puasa, tidak untuk sholat. Mengapa? Karena sholat itu banyak. Kalau diqadha sholatnya nanti rapot. Misalnya 5 hari atau dengan perempuan ini tidak sholat haid 10 hari, berarti kan 50 kali, banyak sekali. Maka tidak bisa. Kalau terlewat waktu sholatnya, karena kelalaian, tidak bisa diqadha. Yang bisa kita lakukan adalah memohon ampun kepada Allah karena kita sudah lalai. Kemudian boleh nggak mengqadhakan sholat orang tua? Misalkan karena orang tuanya sakit tidak bisa sholat, boleh tidak kita menggantikan sholatnya? Tidak bisa. Yang bisa adalah bagaimana kemudian kita memohonkan ampun kepada Allah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Kalau seorang anak Adam telah meninggal, akan terputus semua amalannya kecuali dari 3 jalur. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladun sholihun yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka kalau orang tua sakit bahkan sampai kemudian meninggal dunia dalam kondisi sakit tidak melaksanakan sholat, tidak bisa kita gantikan. Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan. Sehingga jemaah sekalian, tadi sudah dulu saya sampaikan tentang pentingnya sholat itu
maka jangan sampai ada kejadian kodok kepada kita dalam melaksanakan sholat itu, karena tidak bisa. Boleh dikodok hanya ketika ketiduran atau kemudian dalam kondisi lupa yang benar-benar murni lupa, bukan karena melalaikan atau mengakhirkan sholat. Kira-kira demikian jamaah sekalian. Sudah mau masuk waktu maghrib untuk bersiap dan bersiap berbuka dan bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Setidaknya dalam kesempatan sore hari ini kita merefresh kembali, mengecas kembali bagaimana semangat kita dalam beribadah, lebih lagi dalam sholat kita, agar kita jangan sampai menjadi orang-orang yang lalai. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang melaksanakan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam melaksanakan sholat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Hamzah yang telah menyampaikan kajian Senin sore pada hari ini. Kita masih ada waktu, jadi sebelum kita menutup kajian pada Senin sore pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.